santriwatinya atau bagaimana? News anchor yang lupawan, Cindy Sitiarani, terlihat cantik menawan dalam program Kompas Petang. Kalau kita melihat ketika ada korban santriwati yang jatuh, bagaimana Kementerian Agama melakukan pengawasan ini? Apakah ada hal yang tidak bisa diawasi oleh Kementerian Agama? Dalam hal ini adalah pondok pesantren itu tidak tercatat di Kementerian Agama, atau seperti apa, Pak Waryono? Iya, kami mendidik santriwatinya atau bagaimana, Pak Waryono? Ya, dari hasil pembinaan itu kami sebenarnya juga tahu bahwa ya seperti tujuannya pesantren itu disebutkan dalam apa ini apa, karena untuk pendidikan kesetaraan itu sebenarnya ada santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan pengurus pondok pesantren di Bandung itu sejak tahun 2016 bahkan. Ya, kalau melihat peristiwa ini tentu kita perlu orang tua yang menitipkan anak ke sekolah berasrama, saya kira tidak hanya di bawah Kemenak tapi juga Kemendikbud begitu ya, itu penting untuk memberikan edukasi kepada anaknya bahwa ada hal-hal yang tidak boleh, semacam kesehatan reproduksi ya, ada hal-hal yang tidak boleh disentuh ya. Sentuhan yang boleh itu misalnya adalah salin gitu ya, tapi hal-hal yang lain terkait kesehatan reproduksi itu menjadi kata kunci yang penting menurut saya. Tapi Bu Rita, kalau kita berkaca pada kasus yang di Bandung ini kan kompleks sekali. Betul. Dia punya kuasa sebagai pelakunya, punya kuasa karena dia adalah pengurus pesantren. Kemudian gitu. Ya. Mohon maaf kalau Ya, mohon maaf ya. Yang kedua saya kira Mbak, setiap pesantren atau sekolah berasrama apapun dia ada orang lain di dalamnya. Itu adalah salah satu mekanisme Mbak ya, atau kebijakan keselamatan anak yang harus ada. Termasuk misalnya ketika ada masalah, santri itu atau siswa peserta didik itu bisa melapor kemana, reporting. Itu menjadi bagian yang harus disiapkan oleh semua sekolah berasrama. Apalagi ini kan menyerahkan sepenuhnya pengasuhan ya, 24 jam. Tentu tujuannya baik, tetapi harus diikuti dengan instrumen yang baik untuk melakukan pengawasan dan pembinaan, Mbak Cindy. Menteri Agama menyatakan ini seperti puncak gunung es. KPAI juga melihat banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi di pesantren atau sekolah berbasis asrama. Ya, memang itu ada kasus-kasus yang meningkat ya. Tidak hanya sekolah yang berasrama, tetapi juga misalnya anak-anak yang dititipkan hampir 24 jam, misalnya juga ada panti asuhan ya. Itu memang riskan. Karena kan anak mengalami kerentanan dengan relasi kuasa yang tidak setara dengan pengasuh begitu ya. Tapi di konteks pengasuh itu tidak ada instrumen untuk pengawasan begitu ya. Bagaimana kemudian menjalankan program bersama anak, apa yang boleh dan tidak boleh. Mereka juga di training terkait kode etik bekerja dengan anak gitu ya. Itu seperti apa. Termasuk di dalamnya bahwa saya kira ini kan terjadinya sudah cukup lama Pak. Saya ke Pak Waryono karena oleh pengelola dan orang tua. Karena ini sekali lagi pesantren itu salah satu lembaga yang dipercaya dari tahun ke tahun oleh orang tua untuk mendidik anak. Nah, makanya ini motif-motif pendirian pesantren pun juga kami akan mungkin melibatkan psikolog ya. Jangan-jangan mohon maaf ada motif duniawi gitu ya, ada motif seksual, ada motif yang membuat nilai-nilai keluhuran pesantren itu tercederai dengan begini. Makanya kami akan membuat aturan sesuai dengan undang-undang pesantren dan juga PMA. Di situ misalnya sudah ada syarat menjadi pengelola pengambil pesantren itu harus punya tanah misalnya. Jadi harus kami tetapkan. Gitu. Mudah-mudahan ini prosesnya cepat Pak Waryono, karena supaya pesantren yang bertujuan mulia untuk mendidik generasi muda